Perkenalkan, nama saya Natasha Kartinpilia dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 26. Saya akan mempresentasikan tentang integrasi Timor Timur. Diawali dengan sejarah Timor Leste. Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pada pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945. Namun, setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II, Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertanding di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Fretilin kebinekaan dari Frente Revolucionaria di Timor Leste Independente, yang dalam bahasa Portugis adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia antara tahun 1974 dan tahun 1998. Yang selanjutnya adalah proses bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober, dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil atau sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Tak lama kemudian kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia. Namun tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mau menyelamatkan semuanya. Yang selanjutnya adalah kondisi Timor Timur setelah bergabung dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia selalu mengurus mobilitas Pulau Jawa, di mana penduduknya paling banyak tanpa memperdulikan pulau-pulau lain di luar Jawa, termasuk Timor Timur. Tidak hanya itu, pemerintah juga hanya mengurus kekayaan alam dan berbagai sektor SDA seperti batu bara, minyak, tembaga, timah, dan lain-lain, tanpa mempedulikan penduduk di pulau tersebut. Contohnya, sulitnya transportasi darat karena jarang terdapat jalan beraspal membuat pengangkutan
pengangkutan barang menggunakan helikopter sebagai alternatif yang mahal dan amat langka. Semua pengurukan SDA tersebut dibawa keluar semata-mata hanya untuk pembangunan Jakarta yang hampir ambles dan Pulau Jawa. Secara ekonomis, Timor Timur bukanlah daerah basah penghasil devisa negara. Sebaliknya, Timor Timur justru telah menjadi beban ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Sebesar 8% dari APBD, setidaknya mengindikasikan posisi geoekonomi Timor Timur tersebut minimal membawa konsekuensi ekonomis atas masalah Timor Timur sendiri. Keuntungan Indonesia dengan adanya Timor Timur secara politik penyelesaian negara mungkin secara bijaksana dan bertanggung jawab atas masalah Timor Timur akan memberikan citra positif bagi Indonesia di forum internasional. Yang terakhir adalah proses berpisahnya Timor Timur dari Indonesia. Posisi Indonesia semakin sulit ketika terjadi peristiwa Santa Cruz November 1991 yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini mendapat kritik internasional dan lembaga non-pemerintah terhadap pelanggaran HAM. Namun bukan berarti pemerintah Indonesia lepas tangan begitu saja sejak tahun 1980. Sebenarnya, mereka telah mengetahuinya dan sering melakukan pembicaraan rutin dengan Portugal, tetapi pembicaraan itu tak mencapai titik temu. Hingga pemerintahan Soeharto mengundurkan diri dari tempuk kekuasaan, kemudian B.J. Habibie menggantikan mantan Presiden Soeharto, mau tidak mau turun tertimpa masalah dan berbagai krisis, termasuk proses disintegrasi di Timor Timur, yang merupakan warisan orang yang mengajarkan sekaligus mendidiknya untuk berpolitik itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.